Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Hernanda Restu. Oke teman-teman, pada video kali ini kami akan menyuguhkan video edukasi kembali kepada teman-teman semuanya. Ini adalah episode ke-6 dari Ayo Belajar Semboyan Kereta ya teman-teman ya. Yang saya ambil di beberapa lokasi berbeda karena memang cukup sulit untuk mencari semboyannya ya teman-teman, cukup mencar areanya. Jadi kami mengambil di beberapa titik. Nah, ini ada beberapa semboyan baru yang kami temukan, yang akan kami berikan ke teman-teman semuanya edukasi pengetahuannya ya teman-teman, supaya teman-teman juga tahu mengenai semboyan-semboyan kereta yang ada di lintas terutama teman-teman ya, dan juga yang ada di stasiun-stasiun besar ya teman-teman ya. Oke, jadi dan beberapa juga ada revisi dari Ayo Semboyan yang sebelumnya. Jadi biar teman-teman juga lebih paham lah dan lebih detail mengenai apa sih maksud dari semboyan itu ya teman-teman ya. Oke, seperti apa sih? Tak perlu lama-lama ya. Yuk kita belajar lagi semboyan kereta api edisi ke-6. Oke teman-teman, semboyan di depan kita ini sekarang sedang mengindikasikan semboyan 9E1, yang artinya kereta api akan masuk ke jalur belok dengan kecepatan terbatas yaitu 30 km per jam. Angka 3 di atas itu dikalikan 10 ya teman-teman ya. Jadi kereta api akan menuju jalur belok dengan hati-hati dan kecepatan terbatas 30 km per jam. Semboyan 9E1. Ini yang segera masuk adalah kereta api Logawa dari Jember, Surabaya, Yogyakarta dan sampai dengan Purwokerto. Akan persiapan masuk di jalur 2 kalau tidak salah ya, stasiun Lempuyangan. Kita tunggu keretanya. Itu dia keretanya, kereta api Logawa. Ini adalah semboyan 9E1, kereta menuju jalur belok dengan kecepatan terbatas 30 km per jam. Berjalan hati-hati ya teman-teman ya, artinya. Ini dia kereta api Logawa. Oke, setelah kita melihat semboyan 9E1, kita cari lagi semboyan selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, untuk semboyan selanjutnya adalah semboyan yang ada di depan kita ini ya teman-teman ya. Ini adalah sinyal pembatas kecepatan tetap ya teman-teman ya. Yang mengindikasikan ini sinyal pembatas tetap adalah belah ketupat di atas dan angka 3 di tengahnya ya teman-teman ya. Itu ketika malam hari akan memantulkan cahaya. Nah, ini adalah semboyan pembatas kecepatan tetap yaitu semboyan 9F, yang memiliki arti bahwa kereta yang akan melewati sinyal ini melalui jalur belok ya teman-teman ya, atau kereta akan berjalan melalui jalur belok seperti itu ya, dengan kecepatan tidak melebihi 30 km per jam. Nah, 30 km per jam itu didapatkan dari angka 3 ini dikali dengan 10 ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah, saya ulangi lagi, ini adalah semboyan 9F atau kereta berjalan dari jalur belok dengan kecepatan terbatas yaitu 30 km per jam. Jadi ini adalah semboyan pembatas kecepatan tetap ya teman-teman ya. Seperti itu, berbeda dengan semboyan 9E1. Ini adalah semboyan 9F. Jadi kereta akan berjalan dari jalur belok dengan kecepatan terbatas 30 km per jam. Itu. Oke teman-teman, semboyan selanjutnya adalah semboyan 18 yang kita akan bahas. Semboyan 18 adalah semboyan patok putih yang ada di depan kita ini. Ini adalah semboyan 18 ya teman-teman ya. Semboyan 18 ini memiliki arti bahwa batas untuk
rangkaian kereta ya teman-teman, batas ruang bebas dari suatu rangkaian kereta ya teman-teman ya. Jadi rangkaian kereta tidak boleh melebihi dari batas ini atau semboyan 18 ini ya teman-teman ya. Jadi tidak boleh ada di belakang semboyan 18 ini. Karena jika berada di belakang atau melebihi batas semboyan 18 ini jalurnya akan menyempit ya teman-teman ya. Jadi lihat ya, menyempit ya. Sedangkan yang di sini masih lebar atau aman. Istilahnya adalah perpal ya teman-teman ya, atau aman ya teman-teman ya. Karena kalau melebihi jalur atau melebihi semboyan 18 ini, rangkaian kereta akan mengakibatkan serempetan dengan jalur yang ada di sebelah sini. Jadi misalnya ada dua rangkaian kereta dan satu kereta yang ada di sebelah sana itu melebihi semboyan 18, maka dikhawatirkan akan berserempetan dengan rangkaian kereta yang ada di jalur sebelah sini. Begitu ya teman-teman ya, karena jalurnya akan menyempit ya teman-teman ya. Jadi semboyan 18 itu diartikan bahwa batas ruang bebas dari suatu rangkaian kereta ya teman-teman ya. Jadi kereta tidak boleh melebihi dari jalur semboyan 18 ini ya teman-teman ya. Jadi di belakang sebelah sini. Kalau ke arah sana nanti takutnya akan bersempetan dengan jalur yang ada di sini atau rangkaian yang terparkir atau berjalan dari jalur ini ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kereta ini sebenarnya ada hubungannya dengan semboyan 10G yang memiliki arti bahwa batas berhenti kereta ya teman-teman ya. Jadi harus benar-benar mentok sampai depan, karena takutnya ketika tidak mentok sampai semboyan 10G itu nanti takutnya akan melebihi semboyan 18 ini dan akan mengakibatkan tidak perpal ya teman-teman ya, atau akan berbahaya dan dikhawatirkan akan berserempetan dengan jalur sebelahnya rangkaian keretanya, seperti itu. Jadi semboyan 18 itu adalah semboyan patok putih yang ada di depan kita ini. Ini patoknya ya teman-teman ya. Ini bukan patok PJK ya teman-teman ya, tapi ini patok semboyan 18 karena ini berwarna putih semuanya ya teman-teman ya. Itu adalah semboyan 18 atau batas ruang bebas suatu kereta. Jadi batasnya sampai sini. Ini ruang bebas. Di sini adalah bisa untuk parkir kereta dan di sana sudah bebas dari kereta atau bebas dari suatu rangkaian kereta. Baik lokomotif juga seperti itu ya teman-teman ya. Semboyan 18. Oke, semoga kalian jelas. Oke teman-teman, untuk semboyan selanjutnya adalah semboyan di depan kita ini. Ini adalah patok ya. Ini adalah semboyan 10K atau patok untuk mengukur jarak kilometer ya teman-teman ya. Jadi misalnya ada kereta yang BLB itu kan pasti dia akan melihat dia berhenti di kilometer berapa. Dan juga untuk menentukan jarak perjalanan kereta ya teman-teman ya. Ini sebenarnya dulu pernah saya bahas di video Ayo Belajar Semboyan yang pertama, namun saya tidak ulas secara spesifik ya teman-teman ya. Makanya sekarang saya akan ulas lebih spesifik lagi supaya kalian tahu semuanya ya teman-teman ya. Yang angka atas itu 5 itu artinya ratusan kilometer ya teman-teman ya. Jadi ini 500 meter ya teman-teman ya. Jadi tiap 100 meter ada patok kereta patok seperti ini ya teman-teman. Ya di depan sana juga ada itu putih. Coba saya zoom biar kelihatan ya teman-teman. Nah itu ada tuh patok 6. Nah itu 100 meter dari sini jaraknya ya teman-teman ya. Nah kalau yang di bawah ini 490 ini adalah jarak kilometer ya teman-teman ya. Dihitung dari 0 kilometernya, yaitu dari Bogor kalau di sini ya teman-teman ya. Jadi lintas dari Bogor, Bandung, Kroya sampai dengan Yogyakarta gitu ya teman-teman ya. Jadi ini membacanya seperti ini teman-teman. Di kilometer 490 plus 500 lintas dari Bogor, Bandung, Kroya sampai dengan Yogyakarta. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Jadi itulah semboyan 10K. Oke, semoga jelas ya teman-teman ya. Jadi yang di bawah itu adalah kilometer 490 km, yang atas itu 500 ya. 5 itu adalah 500 ya teman-teman ya, 500 meter ya. Tiap 500 meter. Jadi ketika nanti ini ada 490 terus di sana ada 9, atasnya ada 9, berarti depannya nanti 491 seperti itu. Jadi ini lintas di kilometer 490 plus 500 lintas dari Bogor, Bandung, Kroya sampai dengan Yogyakarta. Oke, semoga jelas.
kita lanjutkan. Oke teman-teman, semboyan berikutnya yang kita bahas adalah semboyan di depan kita ini. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di edisi Ayo Belajar Semboyan edisi pertama, namun saya salah ya waktu itu ya, kayaknya kurang tepat memberikan informasinya. Saya revisi di sekarang ya teman-teman ya. Jadi yang di depan kita ini adalah semboyan 8K yang memiliki arti bahwa perintah kepada asisten masinis maupun masinis untuk membunyikan semboyan 35 atau suling lokomotif ya teman-teman ya. Jadi untuk peringatan gitu ya teman-teman ya, soalnya di depan sana itu ada perlintasan sebidang ya teman-teman ya. Nah, jadi semboyan 8K itu adalah perintah kepada masinis ataupun asisten masinis untuk membunyikan suling kereta gitu ya teman-teman, atau klakson keretanya gitu ya teman-teman ya, untuk membunyikan S35 seperti itu. Jadi ini adalah semboyan 8K, perintah untuk membunyikan semboyan 35 atau suling lokomotif. Karena di depan sana terdapat perlintasan sebidang. Seperti itu ya teman-teman. Semoga jelas. Kita lanjut ke semboyan berikutnya. Oke teman-teman, jadi semboyan berikutnya yang kita bahas adalah semboyan di depan kita ini. Ini adalah semboyan 10J atau tentang kelandaian suatu jalur kereta ya teman-teman ya. Saya juga pernah bahas juga di semboyan Ayo Belajar Semboyan yang pertama, tapi kurang detail ya teman-teman ya. Jadi saya akan lebih detail lagi di sekarang ya. Ya mungkin sedikit supaya akan juga lebih paham ya. Jadi semboyan 10J yang di depan kita ini mengartikan bahwa dari yang hitam itu turunan bersiap untuk menghadapi tanjakan ya teman-teman ya. Di 1/2381 atau 200/200 ya. Jadi jadi lintasan yang di sini itu adalah turunan. Jadi turunan. Dan di belakang semboyan ini adalah tanjakan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi turunan menghadapi tanjakan. Itulah arti semboyan 10J di depan kita ini teman-teman ya. Jadi peringatan untuk masinis atau asisten masinis ya, untuk memperhatikan kecepatan kereta ya teman-teman ya. Nah, gitu ya teman-teman, tentang kelandaian kereta. Kelandaian jalur. Jadi dari sana itu turunan sampai sini. Tapi di depan sini bersiap untuk menghadapi tanjakan gitu. Itulah arti semboyan 10J ini ya teman-teman ya. Ada lagi yang di depan sana itu ada yang tanjakan menghadapi turunan ya teman-teman ya, di depan sana, di dekatnya sinyal muka. Oke, semoga jelas. Kita lanjut. Oke teman-teman, untuk semboyan kereta berikutnya yang kita bahas adalah semboyan di depan kita ini. Ini adalah semboyan 8L ya teman-teman ya. Semboyan 8L ini mengindikasikan bahwa masinis ataupun asisten masinis agar merubah frekuensi channel radionya ya teman-teman ya. Ini CH10 ya. Jadi karena di depan ini stasiun Kutarjo itu sudah masuk ke Daop 5, sedangkan ke arah sana itu adalah Daop 6 Jogja. Jadi masinis dan asisten masinis nanti yang memandu itu dari kru Daop 5 Purwokerto ya teman-teman ya. Jadi ini 8L itu adalah perintah kepada masinis ataupun asisten masinis untuk merubah channel radionya agar karena sudah memasuki wilayah Daop lain ya teman-teman ya, yaitu Daop 5 Purwokerto. Jadi nanti yang memandu itu Daop 5 Purwokerto ke sana. Seperti itu ya. Jadi semboyan 8L itu adalah semboyan untuk memindahkan memerintahkan kepada masinis ataupun asisten masinis untuk memindahkan channel radionya. Seperti itu. Ini adalah semboyan 8L. Oke teman-teman, untuk semboyan selanjutnya adalah semboyan di depan kita ini. Ini adalah semboyan 10L atau papan informasi tentang lengkung di suatu lintasan kereta api ya teman-teman ya. Semboyan 10L ini sebenarnya pernah saya bahas di video Ayo Belajar Semboyan yang pertama, namun tidak saya telah jelaskan dengan detail ya teman-teman ya. Oke, akan saya jelaskan yang detail sekarang. Saya sudah mulai ngerti ya tentang informasi yang ada di papan ini. Yang pas di video pertama saya kurang paham dengan informasi yang ada di papan ini, dan sekarang saya sudah ya paham lah tentang informasi yang ada di sini. Ini ada 910L ya teman-teman ya. Oke, dari atas nomor lengkung ada nomor lengkung ini adalah 5U. ML itu adalah mulai lengkung atau pada kilometer berapa mulai lengkung itu. Ini mulai lengkungnya di kilometer 491 plus 122 meter. Artinya
Itu di depan situ 491 plus 122 ya. Pas di apa? Di titik inilah. Lengkong itu dimulai. Nah, AL atau akhir lengkung itu pada kilometer 491 plus 218 meter ya, atau tepat di depan sana itu. Jadi di kilometer 491 plus 218 lengkung ini berakhir. Nah, sudut itu adalah sudut yang lengkungnya itu 30 44 derajat 0,6 derajat juga ya. Terus radiusnya itu 1500 meter, atau ya panjang lengkungnya ini ya teman-teman, panjang lengkungnya 1500 meter. AP itu adalah anak panahnya 33 meter. PLA itu adalah peralian lengkung 75 meter. Tinggi lengkung ini. Nih, tinggi lengkung di sini. Ini adalah 60 mm ya teman-teman ya. Untuk lebar spornya 1067 mm, dan kecepatan yang diizinkan V itu ada kecepatan maksimal yang bisa di lengkung ini adalah 120 km per jam. Artinya kereta bisa melaju dengan kecepatan normal pada lengkung ini. Begitu. Itu adalah semboyan 10L ya teman-teman ya. Semoga kalian paham ya teman-teman ya. ML itu mulai nomor lengkung 5U. ML itu mulai lengkungnya di kilometer 491 plus 122. Akhir lengkungnya AL-nya itu di kilometer 491 plus 218 meter. Kilometer 491 plus 218 ya. Terus sudutnya 30 44 06 derajat. Radiusnya 1500 meter. AP atau anak panahnya itu 33 meter. PLA itu peralian lengkung itu 75 meter. Terus tingginya 60 mm dengan lebar spur 1067 mm, dan kecepatan maksimal yang diizinkan 120 km per jam. Oke teman-teman, jadi itulah semboyan-semboyan yang kami bahas di episode Ayo Belajar Semboyan yang ke-6 ya teman-teman ya. Untuk Ayo Belajar Semboyan ke-7 insya Allah nanti akan ada, cuma nanti akan menunggu waktu ya teman-teman ya, karena harus keluar daerah untuk bisa menemukan semboyan-semboyan itu ya teman-teman ya. Mungkin nanti kita akan upload ya, nunggulah beberapa bulan ke depan pas kami jalan-jalan ke daerah lain atau ke daup lain, nah gitu ya. Semoga menambah wawasan kalian ya teman-teman tentang semboyan perkereta apian ya teman-teman ya. Semoga yang kami berikan informasinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk kita sama-sama belajar mengenai semboyan perkereta apian di Indonesia. Oke teman, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru perkereta apian di channel kami ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.